Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi Ibu MAN 1 Kota Bekasi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang TO sejarah yang kelima. Penjelasan TO sejarah yang kelima. Soal nomor 1. Soalnya, teknik pembuatan perunggu yang menggunakan model lilin dikenal dengan sebutan. Jawabannya adalah A. Sayer Perdu. Penjelasan soal nomor 1 ini, teknik pembuatan alat-alat perunggu pada zaman prasejarah itu dibagi atas 2 teknik. 1. Teknik bivalve adalah teknik pembuatan alat dari bahan perunggu dengan menggunakan cetakan yang dapat ditangkupkan atau dirapatkan. Di sini dijelaskan bahwa teknik bivalve ini adalah teknik dengan menggunakan cetakan yang dapat ditangkupkan dan dirapatkan. Dalam pembuatan cetakan di bagian atas diberi lubang. Jadi setelah cetakan ditangkupkan atau disatukan, maka langkah selanjutnya adalah menuangkan cairan logam yang telah dipanaskan ke dalam cetakan tersebut melalui lubang bagian atas. Setelah perunggu dingin, barulah cetakan dibuka, maka hasil perunggu sudah jadi. Apabila akan membuat benda yang memiliki lubang di dalamnya, maka dapat menggunakan tanah liat sebagai intinya. Cetakan bivalve dapat digunakan berkali-kali. Benda atau barang yang dihasilkan bisa berlipat ganda, sama persis bentuknya dengan cepat. Hal ini karena cetakan masih bisa dipakai setelah sebelumnya digunakan. Teknik pembuatan alat-alat perunggu pada zaman prasejarah ini biasanya digunakan untuk membuat benda-benda yang tidak berongga atau bisa disebut benda pejal. Yang kedua adalah teknik Sayer Perdu. Teknik Sayer Perdu ini adalah teknik pengolahan atau membuat logam dengan model benda dari lilin. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat benda dari bahan perunggu yang berukuran kecil seperti arca kecil dan nekara kecil moko. Namun, cetakan ini memiliki kelemahan, yaitu hanya bisa digunakan sekali saja. Berbeda dengan teknik pembuatan alat-alat perunggu sebelumnya, yakni teknik bivalve yang dapat digunakan berkali-kali. Kita lanjutkan soal nomor 2. Buku yang digunakan sebagai pegangan pelaut-pelaut Eropa ke dunia timur adalah Imago Mundi yang ditulis oleh, jawabannya adalah B. Marco Polo. Penjelasan soal nomor 2. Buku Imago Mundi ini ditulis oleh Marco Polo, seorang pelaut dan petualang asal Venezia, Italia. Di dalam buku Imago Mundi tersebut menceritakan kisah tentang pengalaman-pengalaman pelayaran Marco Polo. Buku itu menjadi pegangan bagi pelaut-pelaut Eropa yang pergi berlayar untuk mencari negeri timur. Buku Imago Mundi ini ditulis oleh Marco Polo. Dia menceritakan tentang kisah perjalanan dan pengalamannya selama di Asia. Marco Polo pergi ke Cina. Waktu itu Cina dikuasai oleh Mongol bersama dengan ayah dan pamannya, Niccolo dan Maffeo Polo. Mereka berdua sendiri sudah pernah ke Cina sebelumnya, dan perjalanan bersama ini adalah utusan Paus untuk Kubilai Khan, yang sebelumnya mengirim permintaan kepada Paus untuk mengirimkan cendekiawan Kristen ke Cina. Mereka berangkat tahun 1271 melalui jalur sutra yang terkenal. Marco Polo dijelaskan di dalam buku Imago Mundi ini tahun 1274 tinggal di Cina selama 17 tahun. Dilanjutkan dengan dia melalui lewat laut, berbeda dengan laut darat, jalan darat sebelumnya. Namun perjalanan sempat terhambat cuaca dan membuat rombongan terjebak di Sumatera. Marco Polo berhasil menyelesaikan misinya dan sampai di Venesia tahun 1294. Kisah perjuangan dan deskripsi lokasi yang telah dikunjungi oleh Marco Polo merupakan intisari dari buku Imago Mundi, yang kemudian menjadi pedoman bagi pelaut-pelaut Eropa yang pergi berlayar untuk mencari negeri timur. Kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3. Di antara perjanjian yang isinya, Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris, yaitu dari tangan Jensen kepada Thomas Stamford Raffles, adalah jawabannya kapitulasi Tuntang. Penjelasan soal nomor 3.
Kapitulasi Tuntang ini terjadi pada tanggal 8 September 1811. Isinya seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya. Semua hutang pemerintah Belanda yang dulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Ini merupakan awal dari pemerintahan Raffles di Indonesia. Kapitulasi Tuntang ini adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang. Nah, ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jensen dari pihak Belanda dan Jenderal Sir Samuel Aukmukti, wakil Raffles dari pihak Inggris. Soal nomor 4. Pada tanggal 19 September 1945, atas usaha dari Komite Van Aksi, terjadi pertemuan pemimpin dan rakyatnya dalam acara. Jawabannya adalah B. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Penjelasan soal nomor 4. Komite Van Aksi. Rapat raksasa lapangan di Ikada terjadi pada tanggal 19 September 1945. Saat itu Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di lapangan Ikada. Lapangan Ikada yang sekarang kita kenal adalah Monas. Nah, dalam rangka memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta. Jakarta pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori oleh Komite Van Aksi. Kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5, setelah reformasi tahun 1998 yang diangkat sebagai presiden pengganti Soeharto adalah, jawabannya adalah A. B.J. Habibie. Penjelasan soal nomor 5. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998, menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto adalah peristiwa mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Tanggal 21 Mei 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya, sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Turunnya Soeharto ini mengakhiri akhir atau bagian akhir dari Orde Baru. Soal nomor 6. Soal nomor 6. Untuk menarik massa sebanyak-banyaknya, tindakan yang dilakukan oleh PKI adalah melakukan infiltrasi terhadap SI. SI ini adalah syarikat Islam. Adapun alasan dipilihnya SI adalah jawaban yang paling tepat itu A. Merupakan organisasi yang taktik perjuangannya non-kooperasi. Alasannya apa? Kita lihat di penjelasan. Soal nomor 6 ini kaitan eratnya dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920, berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Snevliet. Kita lihat, Snevliet ini tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain. PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh syarikat Islam. Infiltrasi dapat dengan mudah dilakukan karena ada beberapa faktor. Adanya kemelut dalam tubuh SI, di mana pemerintah Belanda lebih memberi pengakuan kepada cabang syarikat Islam lokal. Adanya disiplin partai dalam SI, di mana anggota SI yang merangkap anggota ISDV harus keluar dari SI. Akibatnya SI terpecah menjadi SI merah dan SI putih. Kita lanjutkan soal nomor 7. Soal nomor 7. Kabinet Ali I berumur panjang karena berhasil mengharumkan Indonesia di forum internasional, yaitu dengan menyelenggarakan, jawabannya adalah C. Konferensi Asia Afrika. Soal nomor 7. Penjelasan. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dibentuk tanggal 31 Juli 1953, diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dari Partai Nasional Indonesia dan diwakili oleh Wongso Negoro dari PIR atau Partai Indonesia Raya.
Dalam masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I, pelaksanaan pemilihan umum dan pembebasan Irian Jaya belum bisa terrealisasi. Namun, Kabinet Ali Sastroamidjojo I memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai tanggal 24 April tahun 1955 merupakan pencapaian terbesar dalam periode kabinet ini. Mr. Iskak Cokro Hadisuryo sebagai Menteri Perekonomian juga mencetuskan sistem ekonomi yang terbilang baru yang disebut dengan sistem ekonomi Alibaba. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini Kabinet Ali Sastroamidjojo ini nanti akan digantikan oleh itu ya, Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus tahun 1955. Soal nomor 8. Soal nomor 8. Perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia II sekaligus awal dimulainya Perang Dingin adalah jawabannya adalah D. Perjanjian Potsdam. Penjelasan soal nomor 8. Perjanjian Potsdam merupakan kesepakatan antara 3 sekutu besar Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris untuk menentukan nasib Jerman pasca kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Perjanjian Potsdam berlangsung pada tanggal 17 Juli hingga 2 Agustus tahun 1945 di kota Potsdam. Perjanjian Potsdam berlangsung pada tanggal 17 Juli hingga 2 Agustus tahun 1945 di kota Potsdam, Jerman. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian Potsdam adalah 1. Clement Richard Attlee, perwakilan Inggris. Joseph Stalin, perwakilan Uni Soviet. Harry S. Truman, perwakilan Amerika Serikat. Dilansir ini dari ensiklopedia tahun 2015. Perjanjian Potsdam tidak sebatas penentuan nasib Jerman pasca Perang Dunia II, namun juga menentukan upaya rekonstruksi seluruh aspek kehidupan Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Isi dari Perjanjian Potsdam: 1. Pembagian negara Jerman menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, sedangkan Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, sedangkan Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Pembatasan kekuatan militer Jerman, pengadilan penjahat perang, perbaikan kontrol sekutu atas Rumania, Bulgaria, dan Hungaria. Jerman harus mengganti kerugian akibat Perang Dunia Kedua. Polandia mendapatkan wilayah Danzig dan Niese. Inilah isi dari Perjanjian Potsdam, merupakan awal dari Perang Dingin di Eropa. Soal nomor 9. Soal nomor 9, sebagai bukti penghormatan kepada Dewa Siwa, maka Raja Sanjaya mendirikan lingga. Hal tersebut terdapat dalam jawabannya E. Prasasti Canggal. Penjelasan soal nomor 9 ini, Prasasti Canggal disebut juga Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya. Penjelasannya kita lanjutkan. Prasasti ini dalam bentuk candra sengkala berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ditulis pada stela batu ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sangsekerta. Prasasti ini berisi tentang diri Raja Sanjaya tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari kerajaan Mataram kuno. Ini menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa Kunjara Kunja oleh Sanjaya. Diceritakan pula bahwa yang menjadi raja mula-mula adalah Sana, kemudian digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Di sini kita lihatkan lagi, ini isinya terdiri atas 12 bait. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Soal nomor 10. Soal nomor 10, sejarah akan membebaskanku La Historia me absolverá, merupakan pidato Fidel Castro yang sekaligus menjadi simbol. Jawabannya adalah A. Revolusi Kuba. Penjelasan soal nomor 10. Fidel Castro itu adalah seorang revolusioner Kuba. Revolusi bukanlah satu kehidupan yang damai dan menyenangkan. Revolusi adalah perjuangan antara masa depan dan masa lalu. Itu kata-kata Fidel Castro. Judul pidato yang dibuat oleh Fidel Castro tanggal 16 Oktober 1953 menyampaikan pidatonya dan pembelaannya sendiri di pengadilan terhadap tuduhan yang diajukan kepadanya setelah dia memimpin serangan ke Barak Moncada di Kuba.
Dia mengkonstruksi tuduhannya di pengadilan, kemudian dipenjara dan menambahkan frasa dan fakta yang tidak dia katakan di pengadilan, termasuk sejarah akan membebaskan saya. Bahkan kata-kata terakhirnya yang diucapkan di pengadilan adalah sejarah pasti akan menceritakan semuanya. History will absolve me diterbitkan dan menjadi manifesto gerakan 26 Juli. Dia adalah tokoh revolusioner Kuba. Soal nomor 11. Soal nomor 11, Jerman Timur menjadi pembaharuan ke arah penyatuan dengan Jerman Barat. Hal tersebut terjadi saat Jerman Timur dipimpin oleh. Soal nomor 11 ini lebih kepada reunifikasi Jerman. Intinya, penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi negara Jerman seutuhnya. Jawabannya adalah D. Helmut Kohl. Penjelasan soal nomor 11 di sini, reunifikasi Jerman adalah peristiwa penyatuan Republik Demokratik Jerman dengan Republik Federal Jerman. Berlangsung 3 Oktober 1990, pembagian tersebut diatur dalam perjanjian Potsdam yang telah Ibu jelaskan tadi. Dia menjelaskan bahwa 2 bulan setelah proses reunifikasi dilangsungkan pemilu di seluruh Jerman. Untuk yang pertama kali sejak tahun 1932, pemilu tersebut dimenangkan oleh koalisi liberal kapitalis dengan Helmut Kohl sebagai pemimpinnya. Dengan kemenangan ini, ideologi liberal kapitalis secara resmi mengakhiri ideologi komunis Jerman. Soal nomor 12. Soal nomor 12, akibat Perang Dunia II di bidang ekonomi, Eropa mengalami kerusakan. Hal tersebut mendorong Amerika Serikat memberi bantuan ekonomi melalui program ERP. Nama lain ERP adalah jawabannya E, Marshall Plan. Penjelasan soal nomor 12. Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945 meninggalkan kerusakan besar di berbagai belahan dunia. Kota yang porak-poranda akibat perang membangun kembali puing-puing reruntuhan berkat adanya Marshall Plan dari Amerika Serikat. Marshall Plan adalah bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat ke negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Ini diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George C. Marshall. Soal nomor 13. Perhatikan gambar di samping. Tokoh pada gambar di samping berjasa dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh tersebut menemui golongan muda di Rengas Dengklok. Tokoh yang dimaksud adalah jawabannya B, Ahmad Subarjo. Penjelasan. Soal nomor 13. Mr. Raden Ahmad Subarjo, Jojo Adisurjo. Beliau adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia, adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Mr. Inderrechten yang dipelopori atau yang diperoleh di Universitas Leiden Belanda pada tahun 1933. Ini sejarah menceritakan tentang pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Hero Saleh, Sukarni, Wikana, Sudanco Singgi, dan pemuda lainnya membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Nah, waktu itu Soekarno dan Hatta harus menyelesaikan ini sesuai dengan rapat BPUPKI dan PPKI waktu itu. Namun para pemuda tidak mau seperti itu. Akhirnya Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Komandan Kompit Peta Rengas Dengklok Sudanco Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Soal nomor 14. Soal nomor 14, puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada masa Bala Putra Dewa. Adapun Raja Bala Putra Dewa berasal dari jawabannya B, Jawa. Kita lihat penjelasan soal nomor 14. Asal-usul Raja Bala Putra Dewa menurut Prasasti Nalanda adalah cucu seorang Raja Jawa yang dijuluki Wira Wairimatana, penumpas musuh perwira. Julukan kakeknya ini mirip dengan Wairiwarawi Mardana alias Daranindra dalam prasasti Kelurak. Dengan kata lain, Bala Putra merupakan cucu Daranindra. Nah, penjelasan lainnya juga, menurut prasasti Nalanda, Bala Putra Dewa adalah cucu seorang Raja Jawa. Terus, menurut prasasti Nalanda juga, dia ini cucu seorang
Raja Jawa. Ayah Balaputra Dewa bernama Samaragrawira. Ibunya bernama Dewi Tara, putri dari Sri Darmasetu dari Wangsa Soma. Prasasti Nalanda sendiri menunjukkan adanya persahabatan antara Balaputra Dewa dengan Dewa Paladewa, raja dari India, yaitu dengan ditandai pembangunan wihara yang diprakarsai oleh Balaputra Dewa di wilayah Benggala. Ini ada sebuah teori populer yang dikembangkan oleh De Casparis menyebutkan bahwa Samaragrawira identik dengan Samaratungga Raja Jawa. Intinya, Raja Balaputra Dewa ini adalah keturunan dari Raja Jawa. Soal nomor 15. Soal nomor 15, untuk mengawasi keadaan Irian Barat saat menjadi sengketa antara Belanda dan Indonesia, PBB membentuk. Jawabannya adalah A. UNTEA. Penjelasan soal nomor 15. Otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh Sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda yang bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu 1 tahun. UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam pembebasan atau permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah persetujuan New York. Demikian penjelasan TO sejarah yang kelima. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya, nanti akan Ibu share link penjelasan berupa PDF di link penjelasan di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like ya, di subscribe. Selamat belajar, semoga sukses untuk masa depan kalian. Salam untuk semuanya, jaga kesehatan dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.